Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat maghrib Masjid Ar-Riyad yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Semoga kita mampu menjadi hamba-hambanya yang bersyukur dengan sebaik-baik syukur yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menjadi hamba yang semakin bertakwa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan berusaha sekuat mungkin untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga duduknya kita di sini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, yang mana dengan amal soleh ini semoga Allah terima dan diperbaiki semua urusan kita. Di hujan pada malam hari ini, alhamdulillah, atas kuasa Allah, Allah memilih kita semuanya berada di sini. Untuk melanjutkan kajian kita kitab Tadabbur Quran juz yang ke-30, yang pada beberapa waktu lalu kita sudah sama-sama membahas tentang tadabbur surat Asy-Syams. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Pada malam hari ini kita akan sama-sama melanjutkan tadabbur surat Asy-Syams, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di bagian pertama tentang sumpah Allah yang ada di dalam surat Asy-Syams. Secara garis besar surat Asy-Syams ini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan tentang Allah bersumpah. Kemudian Allah bersumpah atas nama makhluknya. Setelah itu baru Allah memberikan penekanan atas sumpah tersebut. Kepada siapa? Kepada kita semuanya. Karena bagian dari rukun iman yang kita yakini adalah beriman kepada kitab Allah. Di bagian pertama Allah bersumpah, di bagian kedua Allah menekankan tentang sumpah. Inti dari sumpah tersebut apa?
Baru kemudian di bagian ketiga Allah memberikan contoh konsekuensi dari sumpah tersebut. Maka kemudian kita bertanya, apakah surat ini masih relevan dengan kehidupan kita yang semakin modern ini? Nanti kita akan melihat apakah relevan ataukah memang harus kita yakini bahwa Al-Quran itu untuk kita baca, kita tadabburi dan kita amalkan. Barang siapa yang mengikuti apa yang diperintahkan maka dia akan beruntung. Barang siapa yang tidak mengikuti maka dia akan merugi. Bagian pertama surat Asy-Syams. Waktu itu kalau nggak salah saya menjelaskan tentang hadis tentang kemuliaan surat Asy-Syams, bahwa Rasulullah pernah mengabarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal menjadi imam, maka Rasul memberikan petunjuk, wahai Mu'adz, apakah engkau tidak membaca dari surat Sabbihisma Rabbikal A'la, hal ataka haditsul ghasyiyah, wasyamsi waduhaha, dan juga surat Al-Lail. Ini sudah kita bahas waktu itu. Maka 4 surat ini mempunyai keutamaan dibaca kapan? Ketika menjadi imam pada sholat isya. Kemudian kita masuk kepada isi suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yang pertama Allah bersumpah wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahayanya ketika di waktu duha. Pertama. Yang kedua, wal qamari idza talaha, dan juga demi bulan yang apabila mengiringinya. Bagian pertama ada 2 makhluk Allah yang saling berbeda, yang satu matahari, yang satu rembulan. Kita diperintahkan untuk mentadabburi tentang keagungan ciptaan Allah yang bernama matahari dan yang bernama bulan. Berikutnya Allah bersumpah wal laili idza yaghshaha, maaf, wan nahari idza ta'ud, wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha. Setelah Allah bersumpah atas nama matahari, atas nama bulan, sekarang Allah bersumpah atas nama siang dan juga atas nama malam. Tergambar matahari, bulan, siang, malam. Ini kalau ditadabburi bisa menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ada siang, ada malam. Wa ja'alnal laila libasa. Allah jadikan malam itu sebagai pakaian untuk waktu istirahat. Wa ja'alnan nahara ma'asya. Dan Allah jadikan siang itu sebagai tempat aktivitas. Contoh mentadabburi itu seperti begini. 3 hari yang lalu sampai semalam itu saya sakit gigi. Menjadi keunikan ketika siang hari itu sakit gigi itu nggak terlalu terasa. Pernah merasakan begitu?
Tapi giliran malam sakit giginya tuh begitu sangat terasa. Maka kita teringat akan firman Allah, waja'alnal laila libasa. Allah menjadikan malam sebagai selimut. Allah cabut satu kenikmatan yang berupa tidur. Malam yang harusnya tidur nggak bisa tidur gara-gara sakit gigi. Kan kalau dipikir, kenapa kok bisa datangnya malam? Ini menjadi salah satu metode untuk mentadaburi tanda kebesaran Allah. Wan nahari idza tajalla wal laili idza yaghshaha. Dan apabila malam sudah menutupi. Kemudian Allah bersumpah atas dua makhluknya lagi yang besar. Was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha. Demi langit dan juga serta pembinaannya. Wal ardi wa ma tohaha, dan juga demi bumi yang dihamparkan, sehingga kita bisa duduk, bisa tenang, istirahat, bangun rumah, dihamparkan. Sampai 6 tanda ciptaan Allah dijadikan sumpah. Matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi. Tambah satu lagi, Allah bersumpah. Kalau diangen-angen, Allah bersumpah. Sebenarnya tanpa bersumpah saja itu kita sebagai hambanya wajib untuk percaya. Ini sampai Allah bersumpah dengan 6 makhluknya Allah untuk meyakinkan kepada manusia. Saking manusia itu perlu memang betul-betul diingatkan lagi, diingatkan lagi, diingatkan lagi. Allah berfirman, bersumpah dengan satu makhluknya, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan juga penyempurnaannya. Para ulama menafsirkan demi jiwa dan juga penyempurnaannya ini adalah bahwa manusia itu mempunyai jiwa yang telah disempurnakan oleh Allah untuk mengetahui baik dan buruk. Bahkan seandainya kalau tidak ada, manusia itu secara otomatis sudah tahu bahwa memberi itu baik, bahwa berbohong itu buruk, bahwa berdusta itu buruk, bahwa menyakiti itu buruk, bahwa menolong sesama itu baik, tanpa adanya agama, karena Allah sudah menyempurnakan. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap jiwa yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fitrah ini karena Allah memang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa nafsi wa ma sawwaha. Ada 7 yang dijadikan sumpah: matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan manusia yang telah disempurnakan. Kalau sudah bersumpah dengan 7 sumpah, maka yang penting kita tekankan itu adalah penekanan Allah setelah sumpah itu apa? Kayak misalnya kita
mau meyakinkan seseorang bahwa kita akan hadir dalam acaranya mereka besok. Kita mengatakan, kamu besok bisa hadir, insya Allah hadir. Itu kadang orang masih nggak percaya. Tapi kalau dia meyakinkan, demi Allah, besok kalau tidak ada udzur yang syar'i aku hadir. Gitu. Nah ini Allah bersumpah dengan 7 hal. Untuk apa? Penekanannya di sini. Wa nafsu wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu telah mengilhamkan dalam setiap jiwa-jiwa kita ini fujur dan juga takwa, sifat yang buruk dan juga sifat yang baik. Maksudnya bahwa Allah memberikan ilham kepada jiwa kita untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Akan tetapi di hadis Nabi tadi, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Akan tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu keluar dari fitrahnya, sehingga dia menjadi Yahudi, sehingga dia menjadi Majusi, sehingga dia menjadi Nasrani. Penekanannya apa? Sudah berapa yakinkah kita bahwa hati nurani kita ini masih dalam keadaan takwa? Karena sejak kecil aja ada bapaknya yang bisa mempengaruhi dia menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Kalau hati-hati kita sekarang ini untuk melihat fenomena yang ada, mana yang benar, mana yang salah, selama kita sering berdoa sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah aku hati yang bertakwa. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah yang menjadi penguasa dan juga pelindungnya. Wa khairu man zakkaha, dan engkaulah yang maha mensucikan hati-hatiku ini. Dan bisa jadi yang namanya hati itu disebut sebagai kolbu, karena dia sering terbolak-balik. Rasulullah bersabda, inna quluba bani adama baina asbi'aini min asobihir rahmah yuqallibu kaifasha. Sesungguhnya hati-hati kita ini berada di jari jemarinya Allah, dan Allah bolak-balikkan semaunya Allah. Sehingga Rasul memberikan gambaran kepada kita, jangan pernah lepaskan doa ketika setelah sholat tasyahud akhir itu membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita berada di akhir zaman. Di akhir zaman itu ada orang yang paginya beriman, sorenya kafir. Ada yang sorenya beriman, paginya kafir. Urusannya ujung-ujungnya apa? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya.
Dia jual agamanya untuk kepentingan dunia yang sedikit. Hubungannya apa? Kalau hati kita itu selalu bersih, minta dibersihkan kepada Allah, melihat fenomena yang ada ini, kita mudah untuk melihat mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau kita nggak pernah meminta kepada Allah, hal yang kelihatan baik bisa dibalik sama orang yang mempunyai kepentingan menjadi buruk. Yang buruk bisa dibalik menjadi baik. Kira-kira zaman sekarang seperti itu nggak? Maka Allah bersumpah dengan 7 makhluknya untuk menekankan bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu telah ilhamkan dalam diri kita ada sifat baik, ada sifat buruk. Jangan dibunuh sifat baik kita dengan urusan dunia yang sedikit. Akhirnya Allah mengabarkan qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang mensucikan jiwanya. Sekarang itu kan begitu. Terlebih lagi hidup kita ini dipenuhi dengan 4 berita. Yang pertama, wahyu dari Allah, dan itu mutlak kebenarannya. Yang kedua adalah hadis, itu pun mutlak kebenarannya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya athar. Athar itu dari para sahabat, dari para salafus soleh. Dan yang keempat khobar. Lah khobar inilah, kalau kita mendapatkan informasi lebih banyak dari yang pertama, kedua, ketiga, menyederhanakan berita yang keempat, insya Allah hati kita tetap dibimbingnya sama Allah. Dikit-dikit minta petunjuk kepada Quran, dikit-dikit minta petunjuk lihat sabdanya Nabi, dikit-dikit lihat kisahnya para salafus soleh. Insya Allah hidup kita terbimbing. Tapi kalau yang pertama, kedua, ketiga itu jarang dilakukan, tapi justru sering mendapat kabar dari yang nomor 4 ini, maka yang namanya kolbu ini bisa jadi yuhawidanihi au yunasironihi au yubajisanihi. Siapa yang menjadikan itu? Bukan abawahu, tapi khobar ini. Salah satu contoh, bagaimana kita begitu mudahnya diarahkan oleh khobar sesuai dengan sang pemberi kabar. Ada acara maksiat misalnya, anggaplah maksiat apa itu, konser. Kemudian diadakan mengikuti aturan sesuai dengan yang ditentukan. Selesai acara, kemudian bahkan ada yang diangkat di situ
diberikan hadiah atau apa, dimuat acara ini menjalani protokoler, menjalani sesuai dengan izin, dan setelah itu ada hadiah begini dan begitu. Maka yang membaca berita khobar ini, yang tadinya ini adalah sebenarnya adalah satu maksiat, maka yang membaca berita menjadi satu kebaikan apa maksiat? Kebaikan. Tapi ada satu kebaikan. Kemudian ada acara di situ, suatu kebaikan. Kemudian yang disorot bukan acaranya tapi setelahnya. Ada sampah yang berserakan, ada yang begini dan begitu. Maka acara itu menjadi baik apa menjadi buruk? Menjadi buruk. Kenapa? Karena kita terlalu banyak mengkonsumsi khobar daripada firman, daripada hadis, daripada athar. Kalau sudah begitu, susah membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Qad aflaha man zakkaha. Allah menekankan di sini bahwa sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Saya berikan satu contoh. Allah mengabarkan innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sesungguhnya kalian itu sesama muslim itu bersaudara. Rasul juga memberikan kabar bahwa mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Sesungguhnya perumpamaan orang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan dalam kasih sayang, dalam rahmat, bagaikan anggota tubuh. Kalau yang satu sakit, yang lainnya ikut merasakan. Sudah? Ada khobar yang mengatakan bahwa golongan yang ini loh begini. Golongan yang ini loh begini. Kira-kira mukminnya bisa bersatu apa enggak? Itu yang menjadikan kenapa sampai saat ini kita enggak bisa menang. Karena terlalu sibuk untuk percaya kepada khobar, tapi firmannya dipinggirkan, hadisnya ditinggalkan, athar ulamanya gak ditoleh. Padahal yang namanya mensucikan jiwa di zaman yang seperti sekarang, di mana kita beribadah dengan berbagai aktivitas kesibukan dunia, itu jarang yang bisa maksimal. Tahajud berapa rakaat kuatnya tahajud? Duha berapa kuatnya duha? Maka yang paling penting yang harus kita bersihkan itu adalah qad aflaha man zakkaha. Bagaimana kita bersihkan hati-hati kita ini dari kotoran-kotoran. Baru kemudian berikutnya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan celakalah orang-orang yang mengotori jiwanya. Cara mengotori jiwa itu gimana? Kita tahu bahwa ini adalah kebaikan, tapi kemudian kita pungkiri kebaikan tersebut dan kita tidak menganggap itu sebagai kebaikan.
Atau sebaliknya, kita tahu ini adalah keburukan, kemudian kita ikut-ikut berada dalam keburukan itu, dianggap bahwa aku kan hanya menjalankan tugas. Kenapa kok perlu menyampaikan seperti ini? Ya karena memang kondisinya itu sudah sedemikian dahsyatnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Rugi orang yang mengotori jiwanya. Tahu itu salah tapi masih dibela, tahu itu salah tapi masih diperjuangkan, tahu itu yang benar justru tidak didorong, disupport, dibantu. Baru kemudian Allah memberikan contoh siapakah orang yang mengotori jiwanya. Dari ayat 11 sampai ayat 15. Kadzabat Samudu bitawwaha. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya. Kadzabat Samud, kaum Samud telah mendustakan rasulnya bitawwaha, karena mereka telah melampaui batas. Jadi zaman dahulu ada negeri yang tadinya makmur, kehidupannya semuanya tercukupi, datanglah seorang nabi membawa kebenaran, yakni bernama Nabi Soleh. Kaum Samud itu kaum yang besar, ada kaum Ad, kaum Samud. Kalau kita melihat buktinya itu, bagaimana mereka bisa membangun bangunan di tebing-tebing gunung, dibuat rumah dan pemukiman, saking hebatnya. Kadzabat Samudu bitawwaha idzim ba'asha ashqaha. Ketika bangkit dari mereka orang yang paling celaka di antara mereka, karena ada satu orang yang menunjukkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang selalu berbuat keburukan ini merasa terancam. Sehingga ngambillah satu orang di antara mereka yang untuk mengeksekusi. Adalah Nabi Soleh yang berada di kawasan kaum Samud tersebut. Mereka untuk beriman saja permintaannya macam-macam. Minta hal-hal yang gak masuk akal. Sampai-sampai mereka minta agar dibangkitkan seekor sapi betina dari batu. Maka kemudian Nabi Soleh mengatakan, ya, aku bangkitkan, minta sama Allah agar dibangkitkan seekor unta betina dari batu. Nabi Soleh berdoa, Allah kabulkan karena mujizatnya Nabi Soleh itu. Apakah mereka percaya? Enggak. Sebenarnya bukan untuk mencari bukti, tapi untuk ngel-ngel nabinya, mempersulit. Pesannya Nabi Soleh, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Wahai umatku, wahai kaumku, faqala lahum Rasulullah naqatallahi, ini adalah ontanya Allah.
Kalau zaman sekarang berarti ini adalah larangannya Allah. Dulu berupa unta, kalau sekarang berupa apa? Bisa diaplikasikan sendiri. Ini adalah untanya Allah. Kalau sudah sesuatu yang berhubungan dengan Allah dan digabungkan, jadinya agung. Kitab biasa, tapi kalau sudah kitabullah, luar biasa. Masjid Baitullah, itu luar biasa. Sehingga adab masjid berbeda dengan adab tempat yang lain. Maka Nabi Soleh mengatakan ini adalah untanya Allah. Tugas kalian adalah wasuqyaha, memberi air minum kepada unta tersebut. Di situ ada sumur yang dibuat gantian. Hari ini ontanya dan juga anaknya onta tersebut minum. Hari besoknya kaum Nabi Soleh. Padahal sebenarnya ketika kaumnya Nabi Soleh bukan jatahnya minum, sebenarnya mereka bisa minum dari susu yang didapatkan dari ontanya Nabi Soleh. Maka kemudian mereka menganggap bahwa ini mengancam kehidupan. Akhirnya kita nggak bebas untuk melakukan apa saja. Ini tadi ada orang yang muncul untuk mengeksekusi untanya Nabi Soleh, untanya Allah. Fakadzabuhu fa'aqaruha, maka orang tersebut beserta kaumnya mendustakan. Fa'aqaruha, dan dia menyembelih unta itu. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, maka Allah membinasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Yang bunuh satu orang apa semuanya? Satu. Yang dibinasakan satu apa semua? Semua. Jadi jangan anggap aku kan gak ikut-ikut. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut terhadap tindakan Allah ketika menyiksa mereka. Untuk kisah jelasnya Nabi Soleh bisa dilihat bagaimana mereka itu diberikan tanda 3 hari setelah menyembelih. Pertama wajahnya berubah merah, kemudian berubah menjadi kuning, kemudian berubah menjadi hitam. Maka kemudian turunlah azab Allah tersebut. Yang menjadi unik itu apa? Ada orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita nggak bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, minimal kita support orang yang berani mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Agar kenapa? Agar kedzaliman tetap menjadi kedzaliman, agar yang hak tetap menjadi yang hak. Innallaha la yanzi'u barokatal ardi hatta yuqalu lidzalim antadz zalim. Allah itu nggak akan mencabut keberkahan bumi sampai dikatakan bahwa kepada pelaku kedzaliman engkau telah berbuat zalim. Fa illa falaknatullahi wal malaikati ajmain. Kalau enggak, Allah akan melaknat dan juga para malaikat atas perbuatan diamnya kita. Loh, kita diam saja itu kena, apalagi kita mendukung. Yang kedua, memang yang eksekusi satu orang, tapi yang mengamini semua orang, maka semuanya ini akan kena juga. Kemudian apa yang perlu kita lakukan di zaman yang seperti ini? Pintar-pintarlah untuk menerima berita yang terbaik, mutlak, penuh dengan kebenaran, tentu firman Allah. Kemudian disinkronkan dengan hadis Nabi. Kalau itu sinkron, jalani. Kalau enggak,
kadzabat Tsamud bi tahwaha idzin ba'atsa ashqaha faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Saya teringat, mungkin semuanya melihat ada sebuah poster di salah satu masjid yang menjadi masjid percontohan di Indonesia. Masjid mana ini? Jogokariyo. Ya, di Jogja. Masjid tersebut memasang bela sungkawa ya. Kemudian diapain? Sudah melihat? Belum. Nulis mendoakan 6 syahid. Insya Allah jutaan pemuda di belakang kalian lebih siap lagi untuk seperti itu. Nggak lama kemudian dicopot. Jadi di sini Allah berfirman, saya ulangi lagi, rangkum dari awal. Allah berfirman, bersumpah bukan hanya dengan 1 sumpah, tapi 7 sumpah. Menekankan untuk apa? Agar kita selalu menjaga bahwa hati kita harus selalu kita sucikan. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Sehingga doanya Allahumma arinal haqqo haqqo. Tunjukkanlah yang benar itu adalah benar. Warzuqna tibah, dan rizkikan kami untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila, tunjukkan bahwa yang batil itu batil. Warzuqna jinabah, dan berikanlah aku rezeki untuk bisa menjauhinya. Allah bersumpah dengan 7 makhluknya. Kemudian Allah menekankan bahwa kita sebagai manusia harus selalu menjaga kesucian jiwa kita, jangan kotori, khususnya dengan dunia yang sedikit. Baru kemudian Allah memberikan contoh, ada satu negara yang tadinya negara itu adalah adikuasa, mempunyai kehebatan di mana-mana, tapi ketika mereka memperlakukan utusan Allah, amar ma'ruf, yang beramar ma'ruf itu kok dibegitukan, maka siksaannya seperti itu. Dan tema ini bukan kita skenariokan atau apa, bukan. Memang runut dari awal. Isya jam berapa? Mungkin alhamdulillah surat Asy-Syams sudah selesai. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa istiqomah selalu dalam kebenaran. Allah karuniakan kita untuk bisa mengikuti kebenaran, dan Allah jauhkan kita untuk meninggalkan keburukan. Mungkin sebelum ditutup ada yang bertanya. Udah mau isya? Nggak ada? Bisa jam berapa? 3 menit lagi. Masih ada waktu 3 menit lagi. Ya. Kita boleh bersumpah. Nanti Allah sumpah sama yang langit dan seterusnya. Apakah manusia itu boleh bersumpah? Itu yang pertama. Yang kedua, dengan keadaan seperti ini, di pemerintahan seperti ini, apa yang kita lakukan? Apakah kita cukup berdoa? Apakah kita akan melakukan tindakan-tindakan yang membuat pemerintahan itu berubah atau apa? Hanya 2 pertanyaan itu. Yeah. Yang pertama, man khalafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah selain atas nama Allah, maka dia telah syirik.
Maka kita bersumpah hanya boleh kepada Allah. Demi Allah itu tadi. Nah, demi Allah. Tapi kalau ditambahi demi Rasulullah salah. Ya demi Allah. Kalau mau lagi demi nama-namanya Allah. Demi Maha Rahmannya Allah. Kalau kita pas lagi benci, demi Allah yang Maha membalas misalnya begitu. Ya apa-apa. Tapi selain Allah, demi ibu kita, demi bapak kita, demi siapa, nggak boleh. Man khalafa bi ghairillah faqad asyrak. Itu yang pertama. Yang kedua, terus apa yang bisa kita lakukan? Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Kalau memang kita berada di barisan itu dengan kekuatan tangan kita. Kekuatan tangan itu yang mempunyai jabatan dengan jabatannya, yang mempunyai harta dengan hartanya, yang mempunyai kekuatan. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbi fa ya'at aful iman. Itu yang iman yang paling hanya saja. Kalaupun kita nggak sepakat dengan saudara kita yang lain dengan sikap kita, kita perlu ingat bahwa mereka saudara kita, jangan justru malah menjadikan runcing. Ada yang berjuang memang untuk menanam padi, tapi ada juga yang berjuang untuk menyiangi rumput. Semuanya sama-sama benar. Tinggal kita berada di posisi mana. Apakah kita yang punya uang untuk membelikan pupuknya? Tanpa harus melakukan konfrontir, kemudian perlawanan. Ya salah juga kalau melakukan seperti itu. Makanya kita punya ulama-ulama yang bisa kita ikuti seperti apa sih yang harus diikuti. Karena kalau melihat seperti sekarang ini, saya matikan ya. Kalau melihat yang seperti sekarang ini, Allahu Akbar. Kan sebenarnya sudah jelas. Tapi yang namanya ulama itu nggak mungkin